Selamat bertemu kembali para pemirsa Batik TV yang budiman. Kali ini dalam siraman rohani saya akan menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan ini akan berkenan dan menjadikan berkat sehingga menguatkan keyakinan kita dan pada akhirnya juga akan menjadikan kita semakin dikokohkan persatuan kita, kesatuan kita sebagai anak-anak bangsa. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik, kenapa iman Kristen itu harus diwujudkan dengan kasih kepada sesama. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab, salah satu diantaranya adalah persahabatan antara seorang gembala yang namanya Daud dengan anak raja yang namanya Yonatan. Mereka bersahabat walaupun status mereka berbeda, tetapi mereka mempunyai hati yang sama, hati yang saling mengikat, sehingga persahabatan mereka diberkati Tuhan dan mereka menjadi teladan bagi anak-anak muda sezamannya, sehingga mereka pada akhirnya menjadi orang-orang yang berhasil di dalam karir mereka. Yonatan sebagai anak raja yang selalu berhasil di dalam tugasnya, dan Daud sebagai seorang gembala, pada akhirnya juga dia diberkati dan bahkan menjadi orang yang dipercaya untuk mengalahkan seorang yang bernama Goliat. Pada akhirnya Daud menjadi raja. Itu salah satu contoh persahabatan yang ada di dalam Alkitab yang perlu kita teladani. Saya juga pernah menyimak ada persahabatan yang sangat menyentuh hati saya. Seorang namanya Muhammad. Dia adalah seorang Muslim, dan Karim seorang Kristen. Muhammad ini mempunyai tubuh yang kuat, yang sehat, tetapi sayang matanya buta. Sedangkan Karim ini badannya kurus, dia tidak buta, bisa melihat, tetapi lumpuh. Nah, si buta dengan si lumpuh ini sudah bersahabat sejak mereka masih kecil. Mereka mencari makan bersama-sama. Yang buta ini menggendong yang lumpuh namun bisa melihat. Dan apa saja yang dikatakan si lumpuh itu selalu diikuti oleh yang buta ini. Namun pada suatu ketika mereka sudah sama-sama dewasa, ternyata si Karim ini sakit keras dan meninggal dunia. Kemudian Muhammad sangat terpukul dan dia sangat sedih karena sahabat yang dikasihinya meninggal. Pada akhirnya Muhammad juga meninggal dunia. Nah, persahabatan yang seperti ini zaman sekarang apakah masih ada? Apakah masih relevan? Apakah masih diperlukan? Saya menjawab, iya, dengan sangat. Ini sangat diperlukan, mengingat bangsa kita adalah bangsa Indonesia yang majemuk. Tidak hanya dari satu suku bangsa saja, tetapi dari berbagai suku bangsa. Kita semua sudah sepakat menjadi satu bangsa Indonesia. Kita juga merawat bersama satu bahasa Indonesia. Kita juga merawat bersama bahwa kita menjadi satu negara, yaitu Republik Indonesia.
Itu sebabnya saya sangat-sangat menghargai setiap persahabatan yang sudah dilakukan anak bangsa ini dari berbagai elemen, apakah berbeda status, kedudukan, ekonomi, kepandaian, kekayaan, agama, tetapi selalu menunjukkan kebersamaan untuk menjunjung tinggi, untuk menyatukan bangsa kita sehingga menjadi bangsa yang kuat, dan dengan demikian negeri kita juga menjadi negeri yang teguh. Saya berharap inspirasi yang diberikan oleh Alkitab pada hari ini akan memberi dorongan kepada kita sekalian supaya kita juga merawat persahabatan, kasih di antara kita yang tidak membedakan apakah suku, apakah ras, apakah golongan, dan bahkan agama. Saya, Pendeta David Sutarto Wiryawan, saya dilahirkan oleh berbagai etnis yang ada di Indonesia ini. Bapak saya keturunan Jawa, Ambon. Ibu saya keturunan Bugis, Madura. Jadi disinilah sudah terbentuk persahabatan, bagaimana kasih itu diwujud nyatakan di dalam sebuah keluarga yang tidak membedakan dari manapun, statusnya apapun, tetapi disatukan untuk melaksanakan yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, sebab kita akan melanjutkan ke segmen yang berikutnya. Para pemirsa Batik TV yang budiman, kita akan melanjutkan kembali apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang persahabatan. Dan kita akan melihat dasar-dasarnya mengapa harus ada persahabatan yang seperti itu. Ketika Tuhan Yesus mengajar, beliau mengatakan sabdanya seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu artinya bahwa manusia diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhannya dengan seluruh keberadaan manusia, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Itu artinya bahwa seluruh keberadaan manusia secara lengkap, secara utuh harus mengasihi Tuhannya. Dan yang kedua, Tuhan berkata seperti ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, karena tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Itu artinya bahwa
kepada manusia siapapun, tidak menunjuk kepada satu golongan, satu agama, satu ras, satu penduduk, tetapi kepada siapapun. Kita harus saling mengasihi. Dan menurut iman Kristen, maka kualitas kasih kepada sesama itu adalah seperti ketika kita mengasihi diri kita sendiri. Artinya bahwa tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Apa bukti ketika manusia itu mengasihi dirinya sendiri? Ketika lapar, dia makan. Ketika haus, dia minum. Ketika lelah, dia istirahat. Ketika sakit, dia akan berusaha supaya disembuhkan penyakitnya, apapun yang harus dilakukan demi kesehatan, kesembuhan penyakitnya sehingga pulih seperti sedia kala. Nah, kepada sesama itu, baik laki-laki, baik perempuan, baik dari golongan yang sama, baik dari golongan yang berbeda, tetapi kualitasnya tetap harus sama seperti ketika mengasihi diri sendiri. Tetapi juga ada petunjuk yang lain yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kita juga harus mengasihi sesamanya. Di dalam buku Yohanes dikatakan di sana, seperti aku mengasihi kamu, perbuatlah itu. Artinya, ketika kita mengasihi sesama kita, siapapun mereka, apapun golongan mereka, dari manapun mereka berada, apakah laki-laki, apakah perempuan, apakah statusnya berbeda, kualitas yang kedua harus kita perhatikan, yaitu bahwa kita harus mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Kalau dua kualitas ini kita terapkan ketika kita berinteraksi di masyarakat dimanapun kita berada, maka kata Tuhan Yesus tadi, tidak ada hukum lain yang akan menentang itu, karena kita mempraktekkan yang benar, yaitu mengasihi sesama manusia seperti ketika kita mengasihi diri sendiri. Dan kasih yang kita praktekkan, yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita amalkan kepada sesama itu, kualitasnya harus seperti ketika Tuhan Yesus mengasihi manusia. Maka dengan demikian, maka kasih yang kita amalkan tadi, yang kita praktekkan tadi, yang kita lakukan, yang kita wujud nyatakan kepada siapapun, pasti akan berkenan kepada Tuhan, dan hasilnya inilah yang harus kita syukuri. Hasilnya akan mendatangkan damai sejahtera. Hasilnya akan mendatangkan sukacita. Hasilnya akan mendatangkan kebahagiaan. Para pemirsa Batik TV yang budiman, apakah ada praktek dari kasih yang diwujud nyatakan tetapi buntutnya tidak mendatangkan sukacita, tidak mendatangkan kebahagiaan, tidak mendatangkan damai sejahtera? Saya tidak yakin. Sebab yang saya alami selama saya ada di Pekalongan, ketika saya masih di Jakarta, ketika saya masih di Solo,
mempraktekkan kasih seperti itu, hasilnya pasti mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebahagiaan. Itu artinya bahwa kerukunan, kesatuan, persatuan pasti akan terpelihara oleh karena kualitas kasih yang diamalkan tadi adalah kasih seperti kepada dirinya sendiri dan kasih seperti ketika Tuhan mengasihi manusia. Kalau itu dipraktekkan, kalau itu diwujud nyatakan, maka si penerima kasih dan si pelaku kasih dua-duanya akan menikmati kebahagiaan. Dua-duanya akan menikmati sukacita. Para pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti akan kita lanjutkan ke segmen yang berikutnya. Para pemirsa Batik TV yang budiman, kita akan melanjutkan bahwa apa yang sudah saya sampaikan tadi, ternyata bahwa kasih itu sangat dibutuhkan. Kasih itu sangat-sangat membuat hidup kita menjadi semakin indah. Kasih itu menjadikan hidup kita bahagia. Kasih itu menjadikan kehidupan kita bersama dengan lingkungan kita menjadi harmonis, menjadi indah, menjadi menyenangkan, menjadi sesuatu yang membahagiakan. Tetapi masalahnya, apakah mau mempraktekkan seperti yang diajarkan oleh kebenaran, yaitu mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirinya sendiri dan mengasihi sesama manusia seperti ketika Tuhan Yesus mengasihi manusia. Jika dua hal itu diterapkan, jika kedua hal itu dipraktekkan, jika kedua hal itu diwujud nyatakan, maka kehidupan kita bersama dengan lingkungan di mana kita berada akan menjadi harmonis, akan menjadi indah, akan menjadi menyenangkan, akan membahagiakan, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Itu sebabnya melalui acara siraman rohani yang diselenggarakan oleh Batik TV ini, saya mengajak para pemirsa, mari kita menjadi pelaku-pelaku kasih seperti yang diajarkan oleh kebenaran, sehingga kita mendapatkan suasana yang membahagiakan, mendapatkan situasi yang menyenangkan, membuat hati kita bersukacita, membuat hidup kita berbahagia, membuat suasana menjadi indah dan menyenangkan. Oleh karena kita menjadi pelaku-pelaku kasih yang benar, yaitu yang sesuai dengan keinginan Tuhan, mengasihi sesama manusia
dan mengasihi sesama manusia seperti ketika Tuhan Yesus juga mengasihi manusia. Itu sebabnya melalui acara ini saya mengajak para pemirsa Batik TV akan mendapatkan berkat, akan mendapatkan sukacita, akan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan melalui apa yang kita pelajari pada hari ini. Sehingga hidup kita dimanapun kita berada, dalam situasi yang seperti apapun kita alami, dalam waktu yang seperti apapun akan kita jumpai, kita akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan dari Tuhan. Harapan dan doa saya supaya para pemirsa Batik TV akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan yang seperti itu. Dan kalau boleh, saya hari ini juga akan mengajak supaya kita menjadi pelaku kasih itu, mewujud nyatakan keindahan-keindahan itu. Dan sebagai akhir dari pertemuan ini, saya akan mendoakan para pemirsa supaya kita mendapatkan ridho dari Tuhan, mendapatkan anugerah dari Tuhan, mendapatkan berkah dari Tuhan. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa kita, syukur kita kepada Tuhan. Bapa yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami memuji kebesaran-Mu, karena kami diingatkan oleh ajaran Alkitab, bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang Tuhan tempatkan khususnya di kota Pekalongan ini, yang berpenduduk berbeda, yang berpenduduk majemuk, tetapi itu bukan menjadi alasan bagi kami untuk tidak mewujudkan ajaran-Mu, untuk tidak mewujudkan cinta kasih-Mu. Itu sebabnya kami memohon anugerah-Mu, kami memohon berkat-Mu, supaya kami dipimpin Tuhan, sehingga kami bisa mewujudkan cinta kasih itu, supaya kami bisa mendatangkan sukacita, damai sejahtera, hidup yang menyenangkan, hidup yang membahagiakan, oleh karena Tuhan memberikan anugerah-Mu, anugerah yang tiada terkira itu, ketika kami diberkati Tuhan, mampu mengasihi sesama kami, seperti ketika kami juga mengasihi diri kami sendiri. Bahkan terlebih dari itu, kami mampu mengasihi orang lain, sesama kami, walaupun itu berbeda, tidak selalu sama dengan kami, baik keyakinan, baik golongan, baik ras, baik status ekonomi, dan bahkan walaupun tidak sama seagama dengan kami sekalipun. Tetapi itu bukan menjadi alasan bagi kami untuk tidak saling mengasihi. Itu sebabnya kami memohon anugerah-Mu, kami memohon pimpinan-Mu, supaya kami bisa melakukan itu semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena Tuhan memberikan kesempatan melalui Batik TV ini, supaya kami bisa belajar kebenaran-Mu, dan rohani kami mendapatkan siraman yang baik, yang benar. Semuanya itu hanya untuk kemasyuran-Mu, hanya untuk kemuliaan-Mu, supaya Engkau diagungkan, supaya Engkau dimuliakan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah, kami sudah berdoa, kami bersyukur.
Amin.